Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syafitri dari kelas 2C mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa mengerjakan tugas kuis besar, yaitu tentang arsitektur von Neumann. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat Bapak Rizky Akbar Ramadan, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Baiklah, kita akan masuk pada presentasi yang berjudul Arsitektur von Neumann. Pengertian arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah model dasar desain komputer yang menjelaskan bagaimana komputer bekerja dalam memproses data dan menjalankan instruksi. Dalam arsitektur ini, data dan instruksi program disimpan dalam memori yang sama. Model ini menjadi dasar bagi hampir setiap komputer modern karena menjelaskan bagaimana hubungan antara CPU, memori, dan perangkat input atau output dalam menjalankan suatu program. Yang kedua ada komponen utama dalam arsitektur von Neumann. Yang pertama ada input atau output equipment yang akan dijelaskan selanjutnya pada alurnya. Nanti kita akan jelaskan apa itu input atau output equipment. Dan yang kedua ada main memory. Yang ketiga ada central processing unit atau CPU. Dibagi menjadi dua. Central Processing Unit CPU ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Arithmetic and Logic Unit, ALU, disingkat sebagai ALU. Yang kedua ada Program Control Unit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur von Neumann arsitektur berdasarkan komponen pada gambar. Yang pertama ada PC atau program counter. Proses dimulai dari program counter atau PC yang berada di dalam program control unit pada CPU. PC berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang harus dijalankan oleh komputer. Setiap program yang dijalankan di komputer sebenarnya terdiri dari banyak instruksi yang tersimpan di main memory. PC akan menunjuk salah satu alamat instruksi tersebut agar CPU mengetahui instruksi mana yang harus dijalankan terlebih dahulu atau yang harus diambil terlebih dahulu. PC mengirim alamat ke MAR. Setelah PC menentukan alamat instruksi yang akan dijalankan, alamat tersebut kemudian dikirim ke memory address, register, atau MAR. MAR memiliki fungsi untuk menyimpan alamat memori yang ingin diakses oleh CPU. Dengan kata lain, MAR memberitahu memori lokasi data atau instruksi yang ingin diambil. Setelah alamat disimpan di MAR, alamat tersebut akan dikirim ke main memory melalui jalur address. Lanjut, main memory mencari instruksi atau data. Setelah menerima alamat dari MAR, main memory akan mencari instruksi atau data yang tersimpan pada alamat tersebut. Karena dalam arsitektur von Neumann, data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama, maka memori bisa mengirimkan yang pertama ada instruksi program atau data yang dibutuhkan oleh instruksi. Baiklah, selanjutnya data dari memori masuk ke MBR. Instruksi atau data yang dikirim dari main memory tidak langsung diproses oleh CPU,
tetapi terlebih dahulu disimpan sementara di Memory Buffer Register atau MBR, singkatan dari MBR. MBR berfungsi sebagai penampung sementara data atau instruksi yang berasal dari memori sebelum dikirim ke bagian CPU lainnya. Dari MBR, data atau instruksi akan diteruskan ke bagian yang membutuhkan. Selanjutnya, instruksi dikirim ke IR atau IBR. Yang pertama ada Instruction Register. Instruction Register menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Instruksi ini akan dibaca dan diterjemahkan oleh control unit. Dan yang kedua ada Instruction Buffer Register. Instruction Buffer Register berfungsi menyimpan instruksi berikutnya yang akan dijalankan, sehingga CPU tidak perlu selalu kembali ke memori untuk mengambil instruksi berikutnya secara langsung. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi proses eksekusi instruksi. Selanjutnya ada Control Circuits menerjemahkan instruksi. Instruksi yang berada di Instruction Register kemudian dibaca oleh Control Circuits yang merupakan bagian dari program control unit. Pada tahap ini terjadi proses decode, yaitu proses penerjemahan instruksi yang mengetahui yang pertama, ada jenis operasi yang harus dilakukan, yang kedua, ada data apa yang diperlukan, dan yang ketiga, bagian CPU mana yang harus bekerja. Control circuits kemudian mengirim sinyal ke bagian CPU yang sesuai agar instruksi tersebut dapat dijalankan. Selanjutnya adalah data dikirim ke ALU. Jika instruksi yang diterjemahkan membutuhkan proses perhitungan dan operasi logika, maka data yang diperlukan akan dikirim ke Arithmetic dan Logic Unit, singkatan dari ALU. ALU adalah bagian CPU yang bertugas melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perbandingan logika. Selanjutnya, ALU melakukan proses eksekusi instruksi. Setelah data sampai di ALU, maka proses execute dilakukan. Execute adalah tahap dalam proses kerja CPU, di mana instruksi yang sudah diterjemahkan dijalankan. ALU akan melakukan perhitungan atau operasi logika sesuai instruksi yang telah diterjemahkan oleh control unit. Hasil dari operasi tersebut biasanya disimpan terlebih dahulu di akumulator sebelum dikirimkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, hasil dikirim kembali ke memori atau perangkat output. Setelah proses perhitungan selesai, hasilnya dapat dikirim ke beberapa tempat, yaitu yang pertama ada kembali ke main memory untuk disimpan. Hasil proses disimpan di memori supaya bisa dipakai lagi oleh program lain atau instruksi selanjutnya. Dan yang kedua, ada dikirim ke input atau output equipment untuk ditampilkan kepada pengguna, misalnya melalui monitor atau printer. Selanjutnya, program counter berpindah ke instruksi berikutnya. Setelah satu instruksi selesai dijalankan, program counter atau PC akan otomatis berpindah ke alamat instruksi berikutnya. Kemudian, proses yang sama akan terulang kembali. Yaitu yang pertama mengambil instruksi dari memori, yang kedua menerjemahkan instruksi, yang ketiga menjalankan instruksi. Proses ini dikenal sebagai instruction cycle atau siklus instruksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.